kepada teman-teman sejarah perpecahan gereja aja dulu ya. Kita nggak usah pakai ini, sejarah perpecahan gereja dulu. Ya, konsili-konsili yang terjadi. Oke. Sejarah gereja dunia ini secara universal teman-teman, silakan teman-teman cross check apakah sumbernya benar atau tidak. Maksudnya apakah teman-teman bisa menemukan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, silakan kalau bisa pakai antitesis. Dalam perspektif Kristen pada zaman Rasul ya atau zamannya murid-murid Yesus, gereja itu masih satu doktrin menurut mereka. Ini doktrin mereka ya. Saat itu 5 pusat kekristenan atau kepatriakan ada pusatnya di Yerusalem, Antioquia, Alexandria dan Konstantinopel atau Bizantium, dan itu termasuk ke dalam gereja-gereja wilayah timur atau gereja ortodoks timur, dan Roma itu masuk ke dalam gereja wilayah barat. Setiap pusat membawahi gereja-gereja di sekitarnya dan menyelenggarakan gerejanya sendiri-sendiri. Nah, atau ini merujuk kepada wilayah administrasi. Gereja yang mula-mula ada menurut Bambang Nursena itu adalah menurut dia, berdasarkan Bible menurut dia, itu gereja di Yerusalem. Yang kedua adalah gereja di Antioquia, baru diikuti oleh gereja-gereja lainnya. Gereja-gereja saat itu berasal dari ajaran Yesus menurut Bambang Nursena. Nah, yang diturunkan melalui murid-murid Yesus. Kemudian pada tahun 325 terjadi konsili Nikea di mana pecahnya perbedaan paham tentang kristologi, tentang siapa Yesus, yaitu antara Arius dengan Athanasius. Kemudian salah satu kaisar Romawi penyembah pagan yang entah kenapa kapan saya juga tidak tahu bertaubat katanya menjadi pengikut Kristus, yaitu Konstantin, menyelenggarakan konsili di Nikea pada tahun 325 Masehi. Di dalam konsili Nikea itu para pendeta-pendeta atau uskup-uskup pada waktu itu merumuskan tentang posisi Yesus menurut doktrin mereka. Contoh, Athanasius menyamakan hakikat antara Yesus dengan Bapa. Sementara Arius adalah orang yang percaya bahwa Bapa dengan anak tidak sehakikat. Setelah konsili Nikea, golongan Arius tersingkir. Selanjutnya gereja-gereja Kristen mengikuti ajaran Athanasius. Ini kebenaran sesuai dengan konsensus, ya. Nah, kemudian konsili Efesus pun terjadi, yaitu ketika munculnya aliran-aliran Nestorian. Aliran-aliran Nestorian ini adalah aliran yang percaya bahwa Yesus punya 2 pribadi yang berbeda. Heresi atau ajaran sesat yang disebut Nestorian ini adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai 2 pribadi, sebagai manusia Yesus dan sebagai putra ilahi atau logos, bukan sebagai satu pribadi yang manunggal seperti Tritunggal kebanyakan. Doktrin ini dicetuskan oleh Nestorius pada tahun 386 sampai 451, seorang patriark dari Konstantinopel. Dengan adanya paham yang menuai kontroversi ini, maka muncullah konsili Efesus. Konsili yang diadakan di Efesus pada tahun 431. Dan mereka menentang ajaran Nestorian. Perseteruan ini dikenal dengan skisma Nestorian. Gereja yang menerima konsili Efesus disebut sebagai gereja yang tidak menerima keputusan konsili di Efesus dinamakan sebagai gereja non-Efesias, gereja Timur Asyriak yang akhirnya memisahkan diri dari gereja agung di Kekaisaran Romawi. Sebagai reaksi terhadap keputusan konsili di Efesus, gereja Asyriak kadangkala meskipun tidak tepat diasumsikan sebagai gereja ortodok oriental karena sebagian terpusat di wilayah Kekaisaran Persia. Selain itu, gereja Assyria menghormati orang-orang kudus yang sama dilakukan seperti gereja agung turun-temurun. Gereja Assyria juga menerima ajaran kekristenan yang bersifat Nestorian. Makanya tuduhan-tuduhan kepada Waraka bin Naufal itu oleh orang-orang Kristen dianggap sebagai aliran Kristen Nestorian.
Seperti Nestorian yang tidak diterima oleh Komuni Ortodok Oriental, Gereja Timur Assyria mendukung pandangan Nestorius dan menolak menyebutnya sebagai bidat, sehingga gereja ini selanjutnya disebut sebagai Gereja Nestorian. Nah, lagi ya. Untuk membedakan supaya ada gereja-gereja Nestorian dan gereja lainnya, itu makanya diberikan sebutan kepada gereja Nestorian. Nah, jadi Yesus ini memiliki dua esensi yang tidak membaur dan menunggal abadi dalam satu personalitas. Nestorian secara rasional menjelaskan dan memahami inkarnasi dari Logos Ilahi atau pribadi kedua dari Trinitas Maha Kudus menurut mereka sebagai manusia Yesus Kristus. Jadi esensi kemanusiaan dan esensi keilahian Yesus itu terpisah karena itu ada dua pribadi. Pertama pribadi manusia dan juga pribadi ilahi yang berdiam dalam diri Yesus. Sebagai konsekuensi, kaum Nestorian menolak adanya istilah-istilah seperti Allah menderita, seperti monarki modalisme ya, karena kemanusiaan Yesus tidak menderita. Begitu. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon tujuannya melawan ajaran monofisit. Ajaran monofisit itu ajaran mana? Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi ilahi 100%, sama seperti Mikana ya. Nah, hasil dari konsili Efesus tadi, gereja Assyria memisahkan diri. Kalau dari konsili Kalsedon, gereja Ortodok Oriental melepaskan diri dari gereja Ortodok Timur. Ya, pecah gara-gara mereka berbeda pendapat tentang siapa Yesus. Konsili Efesus konsili Kalsedon ini melawan aliran monofisit. Jadi ada dua doktrin utama dalam monofisit. Yang pertama ini dia ya eutikes ya, eutikes, ajaran eutikanisme, eutikianisme. Dia yakin bahwa kodrat manusia Yesus dan ilahi pada Kristus bergabung menjadi satu pada kodrat yang tunggal, dan kemudian kemanusiaannya telah hilang. Dan tokohnya si Eutikes. Dia adalah rahib di biara Arkimandrit di Konstantinopel. Kemudian ada satu lagi, kalau tadi itu kodrat ilahi Yesus dengan kodrat insaninya itu tergabung menjadi satu. Kalau apolinarisme yang disampaikan jadi mereka ini pengikut makhluk-makhluk ya. Kalau Nestorian mengikuti si Nestorian. Kalau si apolinarisme gitu. Apolinarisme ya, dikemukakan sama uskup Apolinaris dari Laodikia tahun 310 sampai 390. Dia percaya bahwa Yesus adalah seorang manusia tulen. Dia tidak memiliki pikiran manusia, tetapi pikirannya semata-mata adalah ilahi. Dua kodrat Kristus yaitu Allah dan manusia tidak bisa berada di sama satu dalam satu diri Yesus gitu. Jadi kodrat manusia Yesus dalam konteks kenosisnya diambil alih oleh kodrat ilahi. Ulala. Jadi di sini ini yang unik bacain dari tadi ya, ada nggak sih ada yang orang Yahudi nggak sih? Yang ini ya, yang itu Gnostis. Iya, kayak misalnya Nestorian, gereja Ortodok Orientalis. Nestorian itu kan dari orang-orang Syria. Kalau Nestorian itu kan orang di Syria. Laodikea, Syria, Oriental. Arab berarti. Syria lah berarti ya. Oh, iya, makanya ya, kalau kita belajar mengenai perbandingan agama, sejarah Islam, sejarah Yahudi, Kristen sekalian. Nah, yang Kristen ini tuh menarik gitu. Ketika ada konsil itu majelis tarjih lah ya kalau di Islam itu.
Beda dong. Beda. Amar. Bukan, Amar. nggak bisa, beda. Kalian jangan hati-hati loh, kalian. Majelis tarji itu adalah majelis yang merumuskan tentang hukum yang diambil. Kalau muktamar juga seperti itu, nggak pernah kita tuh bicara. Ini fundamental. Ini kalau aku bilang tuh kayak nggak ada sih bahasa yang sepadan dengan bahasa Arab, Pin. Karena kita nggak pernah berkoloni untuk menentukan Allah itu Tuhan atau bukan, Pin. Jadi nggak bisa. Aku nggak sepakat kalau digunain gitu. Nanti kayak oten loh namanya. Iya, cuma mereka majelis tarjihnya tentang konsep ketuhanan gitu, tentang Tuhan ya, mereka, oke lah. tentang kebagaimanaan Tuhannya mereka. Nah, ini yang menarik ketika mereka berkumpul memusyawarahkan Tuhan itu bagaimana. Yang menarik itu nggak ada satupun orang Israel gitu loh. Orang Israel itu emang nggak ada, karena gini, Pin. Konsili Nikea aja kan si Arius itu orang mana sih, Pin? Arius orang Mesir kalau nggak salah. Semua pada orang pagan semua ya? Iya memang. Orang pagan semua ya? Iya. Iya nggak, Pin? Iya, jadi bahasanya itu proselit semuanya proselit gitu loh. Yang pure orang Israelnya nggak tahu tiba-tiba punah. Lah mana ya mereka ya? Siapa misalnya Athanasius, terus siapa lagi Nikodemus, Basilides, Origen gitu. Itu kan apa ya? Satu pun nggak ada orang Israel. Juga sih.